Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hampir 10 tahun aku bekerja di sebuah keluarga kaya raya, menjadi tukang kebun dan kini rangkap jabatan jadi penjaga atau bisa dibilang keamanan di rumah. Semenjak 2 tahun lalu, satpam lama pensiun karena sudah tua. Aku Darman jadi gantinya meski di komplek perumahan ini sudah ada sekuritinya. Tapi bagiku juga tak masalah, toh pekerjaan ini tak begitu berat untukku, mengingat aku menjalaninya dengan hati gembira. Terlebih aku harus mencari uang untuk keluargaku di kampung. Tapi untuk saat ini, aku merasa kurang beruntung dikala biasanya bisa pulang kampung, mudik melepas rindu, sekalian melepas hasrat pada istri. Tahun ini aku tak dapat lakukan itu. Semua terjadi akibat anak-anak majikanku, Bu Ratih. Tak ada yang mudik ke rumah ini, membuat Bu Ratih akan sendirian di rumah karena suaminya meninggal 5 tahun yang lalu. Aku disuruh untuk tidak mudik, menemani sekaligus menjaga Bu Ratih yang juga ditinggal mudik oleh pembantunya, menyisakan aku dan beliau di rumah ini. Bu Ratih sendiri berusia sekitar 50 tahun, dengan kulit putih bersih, bodi aduhai, keturunan luar negeri membuat dia masih menarik di mata lelaki, termasuk aku. Semenjak kerja di sini, aku sering berkhayal bisa lebih dekat dengan majikanku itu, karena Bu Ratih punya hidung mancung serta bibir agak tebal, membuat pikiran ini tak karuan. Selain penampilan Bu Ratih juga amat baik pada semua pekerja, namun tetap saja aku sering berpikir lain tentangnya. Terlebih sekarang dia hanya sendiri. Aku yang hanya pulang setahun sekali merasa gelisah bila bertemu dan ngobrol dengan Bu Ratih, mengingat pentungan yang kubawa bisa saja beliau lihat waktu sedang aktif. Setiap hari aku selalu disuguhi dengan gundukan tinggi, tertutup rapat, namun masih jelas berbentuk karena tutupnya terlalu ketat dan kecil. Padahal majikanku itu sudah punya 2 cucu, namun masih seperti ibu muda karena mungkin sering perawatan menjaga penampilannya. Apalagi kini aku hanya berdua dengan Bu Ratih di rumah dalam jangka waktu yang cukup lama sampai pembantu Bu Ratih kembali dari kampungnya. Tak ingin berpikiran lain, aku menyibukkan diri serta agak menjaga jarak supaya pikiranku lebih jernih bila berjumpa dengan Bu Ratih. Man, suara yang aku hafal memanggilku dari arah belakang, membuatku menghentikan sejenak pekerjaan menyiram tanaman. Nanti kalau ada orang antar makanan, kamu ambil ini uangnya. Tadi saya dah pesan makanan buat kita buka, kata Bu Ratih menjelaskan. Namun aku malah fokus ke lainnya. Bukan tak menghormati, tapi ini kali pertama aku melihat Bu Ratih mengenakan pakaian seperti itu. Kaos tipis dengan potongan leher rendah menjadi pemandangan lain untukku. Bahkan aku bisa melihat tali pengikat untuk menampung gundukan yang amat besar itu sampai tak bisa tertutup dan malah ingin meloncat keluar dari tempatnya.
Man, kok malah bengong? Ini uangnya, kata Bu Ratih agak keras membuatku sadar. Oh iya Bu, maaf saya agak fokus, jawabku gampang. Memang kenapa gak fokus? Tanya Bu Ratih sambil senyum dari bibir tebal berwarna merah merona. Membuatku bingung menjawabnya. Itu Bu, apa mungkin tadi kurang minum saja? Tadi gak bisa fokus, jawabku beralasan. Ya sudah, nanti buka kamu minum yang banyak. Kalau perlu susu biar lebih fokus. Jawaban Bu Ratih membuatku kaget. Karena selain mengatakan itu, Bu Ratih juga melirik ke pentungan yang aku bawa dalam keadaan terbungkus kain ini. Nih, jangan lupa nanti. Baik Bu, jawabku masih gugup sambil melihat kepergian Bu Ratih. Seorang model sedang show di atas panggung. Semua momen ini baru pertama aku dapat dari Bu Ratih yang selama ini terlihat bijak serta berwibawa, namun ternyata punya sisi lain. Tak lama aku mendengar suara klakson motor dan teriakan seorang dari luar, dan pasti pengantar makanan Bu Ratih sudah datang. Sambil membetulkan posisi celanaku, aku berjalan ke depan untuk mengambil pesanannya dan langsung kubayar lalu membawanya masuk mengingat sebentar lagi waktunya buka. Kusiapkan semua makanan tadi di atas meja, mengingat tak ada pembantu jadi semua pekerjaan aku lakukan sendirian. Tak lama, beduk terdengar menandakan waktunya buka di hari terakhir ini. Dan tak lama, aku juga mendengar suara langkah kaki dari belakang menuju ke arahku. Sudah semua, Man? Tanya Bu Ratih dan mulai duduk secara pelan di kursi sebelahku. Sudah Bu, semuanya sudah siap, jawabku tanpa melihatnya, hanya berani melirik saja. Kalau gitu ayo kita makan. Gak usah Bu, saya nanti saja, jawabku, karena memang tak pernah makan bersama majikan, apalagi makan bersama di meja makan. Kenapa kamu gak suka makan sama saya? Atau mau buat susu dulu biar lebih fokus? Kata Bu Ratih, entah menyindir atau apa. Tapi yang jelas membuatku malu, campur gejolak. Saya mau mandi dulu Bu, jawabku karena memang belum mandi. Nanti saja, sekarang makan dulu supaya kamu punya tenaga nanti. Saya mau meminta tolong sama kamu, kata Bu Ratih. Minta tolong apa Bu? Tanyaku, dan Bu Ratih tak menjawab, hanya mengangkat tangan lalu menyuruhku duduk di sebelahnya untuk sekalian makan dengannya. Tanpa banyak bicara, aku duduk dan mulai makan, meski masih penasaran dengan permintaan Bu Ratih, karena tidak biasa dia meminta tolong padaku. Ini kali pertama aku makan semeja dengan majikan, dalam keadaan bingung karena semuanya terjadi ketika hanya ada aku dan Bu Ratih di rumah ini. Sambil makan sesekali aku melirik ke arah Bu Ratih yang memang lahap menyantap semua makanan. Bahkan bibir tebalnya terus bergerak seirama dengan kunyahannya. Tapi yang lebih membuat pikiranku kacau adalah adanya gumpalan yang ikut naik turun ketika Bu Ratih mengunyah makanan, dan itu amat besar,
mungkin tak bisa aku genggam. Selesai makan, kamu beresin semuanya, terus saya tunggu di ruang tengah, kata Bu Ratih, kemudian berdiri dan meninggalkanku dalam keadaan lebih bingung lagi. Selesai makan serta membereskan meja, aku menuju ruang tengah untuk menemui Bu Ratih sambil tetap penasaran dengan permintaan tolongnya tadi. Tampak Bu Ratih duduk di sofa memainkan HP, tapi entah kenapa dia sudah mengenakan baju tidur dengan bahan yang halus serta tipis. Tolong kamu pijit saya, biasanya ada anak-anak, tapi sekarang mereka gak pulang. Jadi saya minta tolong sama kamu, Man. Bisa kan? Baik Bu, jawabku gugup. Bu Ratih turun dari sofa, duduk selonjoran di karpet sambil melihat ke arah TV, sedang aku duduk di belakangnya, memandang punggung putihnya. Dengan pelan dan bergetar, telapak tangan ini mulai menyentuh pundak Bu Ratih untuk pertama kalinya. Kamu kenapa, Man? Kok gemeteran gitu? Tangannya gak fokus lagi ya? Nggak apa-apa Bu, saya nggak biasa mijitin soalnya kan cuma ada kamu di rumah, Man. Masa tega biarin badan saya sakit semua, kata Bu Ratih. Merasa tak enak, aku lanjut memijit Bu Ratih sampai akhir kakinya. Juga minta dipijit yang tentu aku ikuti, namun dengan perasaan canggung serta takut. Posisi di mana aku bisa melihat dengan jelas bagian dari gundukan yang tampak terbuka di atas, seperti melompat-lompat keluar dari tutup tipis itu. Beberapa kali aku menggeser duduk supaya pentungan panjangku yang kubawa ini tak dilihat oleh Bu Ratih akibat dari penampilan dia ya malam ini. Kamu kenapa, Man? Kok kayak cacing gitu, geser terus duduknya? Kata Bu Ratih penasaran. Gak apa-apa Bu, cuma pegel aja, jawabku sambil fokus memijitnya lagi. Yang pegel bagian mana, Man? Perlu saya pijit biar enak, kata Bu Ratih lembut dan manja. Mendengarnya membuat aku lebih gugup. Gak perlu Bu, nanti buat tidur sembuh sendiri kok, jawabku mencoba tenang, mengatur pikiran supaya tak aneh-aneh. Tapi kalau ini kayaknya susah loh, Man, buat tidurnya, kata Bu Ratih membuatku kaget. Terlebih karena tangannya malah memijit bagian yang pegal dengan lembut. Bu, kataku sambil menahan sesuatu dalam diri. Shh, dah gak apa-apa, Man. Kamu udah lama kerja di sini, pasti pegal tiap hari. Jadi biar saya pijit. Mendengar dan melihat Bu Ratih seperti itu, aku tak bisa apa-apa dan memilih untuk mengikuti instruksi darinya sambil sesekali memejamkan mata, merasakan pijatan dari majikanku itu. Karena merasa nyaman, aku sampai tak sadar jika pentungan yang tadi aku bungkus kini sudah dibuka Bu Ratih dan mulai dia menggenggamnya. Gimana pijatan saya? Tanya Bu Ratih sambil senyum, tapi aku melihatnya sayu. Pas Bu, jawabku pasrah. Kalau gitu lanjut ke tahap selanjutnya ya, mumpung sepi nih. Kepalaku sudah tak dapat berpikir logis lagi. Yang ada
hanya ingin melanjutkan semuanya bersama Bu Rati, mumpung ada kesempatan. Kokoh juga ya Man pentungan kamu, pasti kuat buat mijit. Coba saja Bu, pasti Anda ketagihan sama tekanan dari pentungan ini, kata aku mulai berani. Mendengarnya, Bu Rati hanya tersenyum tanpa menjawab, lalu mulai menggunakan pentungan milikku untuk memijit bagian terdalam Bu Rati. Aku hanya diam sambil menyaksikan bagaimana majikanku ini melakukan tugasnya dengan pentunganku yang pertama semenjak ia menjanda. Meski awalnya meringis kesakitan, namun akhirnya Bu Rati bisa tersenyum sambil memejamkan mata, merasakan bagaimana pentungan ini bekerja. Bahkan aku hanya bisa diam menyaksikan Bu Rati yang begitu semangat dan ganas menggunakan pentungan milikku untuk memijitnya hingga dia teriak-teriak sendiri. Kesempatan langka dan tak terfikirkan olehku bisa aku dapat dari Bu Rati dengan pengalaman serta usianya yang sudah setengah abad, namun masih sangat energi. Di saat istirahat, Bu Rati mengatakan anak-anaknya tak pulang karena keinginan darinya supaya aku bisa tetap di sini untuk menjaganya, sekaligus mencoba pijatan dari pentunganku. Keinginan Bu Rati ini dia pendam sejak lama sampai akhirnya baru bisa terlaksana sekarang dan akan dia lakukan bila ada kesempatan. Gimana pijatanku Man? Masih terasa kan? Tanya Bu Rati sambil mengatur nafas. Masih toh Bu, kalau begini saya bisa minta pijat terus. Jawabku semangat. Harus Man, soalnya saya suka pentungan kamu. Besar dan kuat, buat saya rileks kalau sudah dipakai buat mijit. Jawab Bu Rati. Mendengarnya, aku hanya tersenyum sambil membayangkan hari-hariku ke depan akan lebih indah dengan adanya kesempatan bersama majikanku yang suka pentungan ini.